Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya akan sedikit bercerita tentang asal daerah saya. Jadi, rumah saya ini berada di salah satu desa di dekat ujung timur Pulau Jawa. Mungkin dari beberapa dari kalian tahu lah ya, di mana itu ujung timur Pulau Jawa. Jadi daerah saya ini mayoritasnya orang Madura. Jadi sangat sedikit orang Jawa di sini. Lingkup daerah saya ini cukup kental dengan hal-hal yang berbau seperti itulah ya. Jadi ini mungkin kalau anak yang tinggal di timur Pulau Jawa pasti tahu rumor mengenai babi ngepet, terus sosok ninja ataupun manusia jadi-jadian. Kejadian ini mungkin terjadi sekitar tahun 1990-an sampai tahun 2000-an lah. Kata warga sekitar sih kejadian ini juga pernah terjadi di desa saya. Saya kurang tahu detailnya ya, pasti tahun itu ya saya masih belum bisa ngomong atau masih belita ya. Lanjut ke cerita. Jadi kejadian ini terjadi ketika saya masih di bangku sekolah menengah atas. Kala itu lagi liburan semester, liburan panjang. Jadi saya berada di rumah orang tua saya selama liburan itu. Jadi lanjut ke cerita. Jadi sekitar pukul 8 malam saya bersama keluarga posisi lagi nonton TV di ruang belakang. Ya suasana seperti biasa. Saya posisi lagi tiduran di atas kasur. Cuman kala itu kakak saya nggak ada di rumah. Dia lagi menempuh kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya. Jadi di rumah itu hanya ada bapak saya sama ibu saya. Jadi bertiga di dalam rumah. Jam menunjukkan pukul 9 malam, saya bergegas menutup depan pagar rumah karena itu sudah waktu jam tidur ya. Lalu setelah menutup pagar depan rumah, saya kembali ke dalam rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Setelah memastikan semua terkunci rapat, saya bersiap untuk pergi tidur. Jadi kamar saya ini ada di dekat ruangan tengah. Kamar bapak saya ada di ruang belakang, sedangkan ibu ada di ruang depan. Lalu saya bersiap untuk tidur. Jadi posisi pas saya tidur hari itu menghadap ke arah kiri, dimana itu langsung menghadap ke arah tembok. Cuman anehnya ini perasaan saya malam itu sedikit agak nggak enak sih. Batin saya itu seperti bilang gini, malam ini kamu lebih baik menghadap ke arah kanan deh tidurnya, bilang seperti itu. Perasaan saya, dimana ketika saya menghadap ke arah kanan itu langsung menghadap ke ruangan kamar, dimana di sudut pojok itu ada pintu mengarah ke arah ruang tengah. Kejadian ini sering terjadi, maksudnya perasaan ini sering terjadi apalagi di malam-malam tertentu. Mungkin beberapa orang pernah ngalami. Saya maksa tidur ke arah kiri, ada aja hal aneh yang terjadi, seperti yang leher pegel lah, ada rasa resah lah, macam-macam deh pokoknya. Lanjut. Jadi saya mikir sudahlah wong saya biasa tidur menghadap ke arah kiri kan ya. Jadi malam itu saya putuskan untuk tidur dengan posisi tubuh menghadap ke arah tembok. Dari sini mulai terjadi kejadian aneh. Beberapa jam setelah saya tertidur, saya terbangun dengan keadaan tubuh tidak bisa digerakkan dan benar saya mengalami yang namanya sleep paralysis atau orang biasa menyebut ketindihan lah ya. Dimana tubuh saya tidak bisa saya gerakkan sedangkan saya dalam kondisi sedikit sadar. Jadi posisi saya ketika saya terkena sleep paralysis ini masih menghadap ke arah tembok. Jadi saat itu saya mencoba untuk menenangkan diri sambil berusaha untuk menggerakkan anggota tubuh saya. Mungkin kalian yang pernah ngalamin sleep paralysis ini ngerasain betapa susahnya ya gerakin anggota badan. Wangilnya minta ampun. Jadi saat itu ketika saya mencoba menggerakkan anggota tubuh saya mendengar sayup-sayup suara kain seperti sedang dimainin. Suaranya itu seperti kain bendera kalau kena angin. Cuman yang ada di pikiran saya waktu itu seperti ada orang yang lagi mainin kain daster. Entah nggak tahu kenapa kok bisa kepikiran seperti itu. Suaranya terdengar berulang-ulang, mungkin sekitar 4-5 kali suara kelepak gitu kayak orang mainin kain gitu. Lanjut,
Saya fokus menggerakin anggota badan, alhamdulillah bisa terlepas. Tetapi ketika saya sudah bisa bergerak, suara itu ikut menghilang, suara kain itu. Saya pikir oke lah, lanjut saya bangun, ngindupin kipas angin, lalu mengarahkan ke arah saya. Sempat saya melihat jam menunjukkan pukul 1 malam kalau tidak salah begitu. Rasanya pas sleep paralysis itu yang namanya keringat udah keluar semua, ngocor semua sudah. Lanjut tidur. Nah, ketika saya mencoba tidur lagi, saya tidur dengan posisi yang sama ketika saya tidur pertama kali, dan benar terjadi sleep paralysis yang kedua kali. Setelah saya mencoba tidur, baru beberapa menit saya terbangun dengan keadaan sleep paralysis lagi. Langsung batin saya bilang, lah sleep paralysis boleh. Artinya, aduh sleep paralysis lagi. Nah di sini mungkin salah satu kejadian terseram yang pernah saya alami. Ingat-ingat kejadian ini tuh pengennya nggak mau lagi lah kena sleep paralysis, kapok sumpah. Jadi posisi saya ini terlentang dengan kepala menghadap ke kanan. Jadi saya bisa lihat ruangan kamar dan juga pintu mengarah keluar, serta suara kipas tentunya. Jadi badan gak bisa digerakin, mata terbuka sedikit, lalu tiba-tiba saya melihat kain putih panjang banget dari arah ruang belakang menuju ruang depan, dengan rambut tebelnya itu tebel banget, mungkin bisa dikatakan gimbal ya. Cuman di sini rambutnya kayak rambut kering gitu sih, kayak rambut gak pernah disampoi gitu lah, hampir menyentuh lantai, panjang banget. Mungkin ini yang orang biasa katakan, saya akan nyebut inisialnya Miss K lah ya. Cuman saya kurang paham apakah ini benar sosok itu atau bukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena anehnya ini sosok tingginya 2 kali lipat tubuh saya. Jadi sekitar 2 meteran dengan posisi sedikit membungkuk ke depan. Itu yang namanya keringat udah basah semua. Namanya nafas ini bukan gak beraturan lagi. Mau narik nafas saja berat banget rasanya. Gak kepikiran pun baca surat-surat pendek. Bisanya cuman baca astagfirullah berulang-ulang kali. Jadi dia ini geraknya pelan banget. Itu dirasain mungkin sekitar 5 menitan. Pokoknya saya puas banget lihat sosok itu. Cuman saya nggak bisa lihat wajah dia, cuman postur tubuhnya aja. Jadi dia pelan banget jalannya ke arah ruang depan. Pada saat itu mau narik nafas itu berat banget rasanya. Pokoknya tak beres ya, nggak waras dah pokoknya situasi waktu itu. Nah setelah si sosok ini sudah nggak kelihatan ya, sudah pergi ke depan, saya langsung ke kamar mandi, cuci muka, lalu kembali ke kamar. Kali ini saya kapok. Saya kembali ke kamar, langsung saya tidur menghadap ke arah kanan, dan alhamdulillah sampai azan subuh berkumandang tidak terjadi apa-apa. Itu mungkin salah satu pengalaman yang cukup mengerikan yang pernah saya alami. Saya juga pernah bercerita ya tentang horor-horor lah dengan ibu saya waktu itu bareng kakak saya juga. Jadi bertiga di ruang belakang. Bapak waktu itu pas hari Senin, waktunya arisan, waktu itu bapak ke arisan. Jadi bertiga saya di belakang cerita horor. Pas bercerita itu ibu saya tiba-tiba cerita tentang tanah ini dulunya. Dia bilang dulu katanya orang sini ini tanah pekarangan yang banyak pohon buah pisang sama pohon bambu yang cukup lebat, cukup banyak ya. Ya bisa dikatakan pekarangan lah ya. Nah di salah satu sudut pekarangan tanah ini, cuman saya nggak tahu di sudut mana tepatnya, ada rumah yang nggak terlalu besar, terbuat dari bambu. Lalu di tengah pekarangan ada sumur. Nah sumur ini ada ceritanya sendiri nanti. Mungkin di lain waktu saya bakal bahas mengenai sumur ini. Kata orang sini, dulu tahun 1990-an itu rame-ramenya rampok di desa saya. Jadi yang namanya orang patrol itu sering banget dulu, gak kayak sekarang. Dulu rame banget, setiap malam tuh mesti ada yang ngentong-ngentongin bambu gitu. Sempat ada warga yang sampai bilang gini ke ibu saya,
Bekna bengko jere buka lah. Pak kosongi. Pak tak ada orang. Tak kira ada orang bengal masuk. Artinya gini, rumahmu itu bukaan wis. Kosongi wis. Jangan ada orang di rumah. Gak mungkin ada orang yang berani masuk. Ada juga kejadian dulu waktu saya masih kecil. Pernah kejadian di belakang rumah. Waktu dulu belakang rumah ini masih belum di lantai ya, di plester gitu belum, masih beralaskan tanah. Jadi sepeda motor biasa diparkir di dalam sana. Dulu waktu masih kecil, saya pernah nih punya sepeda kecil roda 3 yang ada roda di sisi kanan dan kirinya itu. Nah juga itu sepeda ditambahi suara bel, tombol bel, lek ditekan tuh bunyinya tet 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 kayak bunyi polisi gitu, tiu 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 kayak gitu. Nah pernah suatu kejadian malam hari ini, bapak sama ibu terbangun tengah malam. Ini cerita dari bapak saya. Terjaga di tengah malam, posisi saya lagi tidur bareng sama kakak saya waktu itu. Tiba-tiba ini bel sepeda ini yang ditempelkan di sepeda roda 3 itu berbunyi tengah malam. Langsunglah bapak cek ke belakang, takutnya ada maling kan. Nah pas dicek bener, ini bel berbunyi. Lek biasanya bel seperti itu kan disertai sama lampu yang warna-warni kan, lek bel bunyi gitu seperti merah biru gitu. Nah cuman ini lampu nggak nyala waktu itu, dan bapak saya inget bel ini udah nggak ada baterainya di dalam, jadi kosong gitu aja. Kabel penghubung antar pencetan tombol dan belnya ini sudah putus lama sudah. Nah saat itu langsung bapak saya mikirnya gini, oh mungkin karena kita penghuni baru ada yang mau kenalan gitu. Nah pas setelah situ alhamdulillah kata bapak saya nggak bunyi lagi bel itu. Nah sekian cerita singkat dari saya. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf. Silakan berkomentar di kolom komentar supaya saya bisa melihat kekurangan saya dalam bercerita. Sekian, terima kasih. Matur sakarangkong sedulur semua. Sampai jumpa di lain waktu.